Saya Inya Manawarta, SFT, FTR. Saya lahir di Banjarsungan, 2 Maret tahun 1966. Saya dari keluarga tidak mampu, punya sawah juga tidak. Bapak saya dulu hanya jualan ayam ke pasar Kediri, pakai sepeda ya, pakai keranjang. Ibu saya cuma munuh dicari-cari di mana ada orang panen, munuh dia sampai ke Rijaso, Penebel. Nah, setelah saya dewasa dari SD, masa kecil saya ya ngarit, ngangon gode, buah bebek, karena saya tidak punya sawah. Orang tua saya tuh ya sayang sebenarnya, cuman karena dia tidak mampu. Ibu saya sangat sayang, dia sangat penyayang, cuman dia tidak mampu. Paling doanya saja. Dia tidak bisa memberi, nggak punya uang, doanya saja. Ya saya doakan kamu baik, berhasil, semangat belajar, semangat bekerja. Saya sekolah di sini, SD 1 Penarungan, SMP di Swadaya Penarungan, kelas 1 sampai kelas 2. Nah, saya kelas 3, kebetulan saya punya kakak, laki satu Nyaman Pagar, tahun 70 merantau ke Jakarta. Tamat SPG, itu pun dia merantau modal nekat, karena merasa dari keluarga tidak mampu. Kalau dia masih di Penarungan, padahal dulu katanya kakak saya tuh mau dijadikan guru di Sibang. Kakak saya kena latar belakang susah. Kakak saya dari kelas 4 SD sudah menghidupi keluarga sendiri. Saya pun dari kecil kelas 4 SD sudah jualan es keliling. Pulang sekolah bawa es keliling, jualan es ke sawah-sawah di mana panen. Nah, orang tua saya nggak bisa. Bapak saya gimana mencari uang? Cuman ngandalin jual ayam ke pasar Kediri, itu pun ayamnya dari masyarakat yang mau nyuruh jual, ya kan? Udah asing saya kerja berat itu. Saya tamat begitu pulang SMP, sekolah kelas 1 kelas 2 pulang itu udah jualan es keliling, es roti, sudah sampai semua orang tahu di sini. Bawa es 4 termos ke sawah-sawah ya, sampai cari bawo, cengkok, babaan, gulingan. Udah semua saya jelajah itu. Nah, karena kakak saya udah merantau tahun 70, kebetulan dia diterima dulu di sana. Ada orang tokoh masyarakat Penarungan, anak agung dokter spesialis kulit dan kelamin, Uri Penarungan. Ada di sini nyuruh, kamu kalau ingin berhasil merubah hidup gak ke Jakarta aja, tunggu nih bawah. Tidak doa lah dia merestu sama ibu saya. Malah ibu saya nggak punya uang untuk ngasih bekal. Disembahlah ibu saya. Saya ingin merantau, ingin merubah hidup. Kalau saya hidup kembali, kalau saya mati saya nggak kembali, gitu dia. Lagi kakak saya berhasil, saya nggak mau cerita banyak, dia berhasil. Disekolahkanlah adik-adiknya. Karena bapak saya nitip ke dia, kamu sebagai orang tua sekarang, saya udah nggak mampu, kamu lah didik adik-adikmu. Disekolahkanlah sama kakak saya. SMP kelas 3 pindah Jakarta. Di situ juga digembleng, disiplin. Kakak saya orangnya keras, sangat keras, disiplin. 10 tahun saya di sana, sambil sekolah, sambil kuliah, kerja bangunan, udah biasa saya. Karena waktu itu kakak saya udah sarjana hukum, notaris, pernah kerja di penjara, dia tamatan akib. Saya maunya diorbitkan yang terbaik, tapi otak saya nggak mampu. Tes di UI nggak lulus, di UGM nggak lulus, tes di IT sekolahnya Habibie dulu yang di Serpong nggak lulus. Soalnya kakak saya ingin mengorbitkan saya biar terbaik lah. Kita udah bosan jadi orang miskin nggak punya apa-apa. Kita harus berubah, harus terbaik katanya. Tapi otak saya nggak muat, nggak ada lulus. Bingung kakak saya, kamu harus kuliah di mana ini? Ada orang ngasih tahu, dokter, kuliah fisioterapi aja, adikmu bagus nanti tuh. Di sana lulus saya. Padahal saya nggak tahu ilmu itu. Tapi setelah tahu, oh ternyata bagus ilmunya untuk bermasyarakat. Saya kerja di Rumah Sakit Sanglah 17 tahun. Dari tahun 93 sampai 2010. 2010 saya pindah ke Rumah Sakit Badung, Rumah Sakit Mangun Sada yang sekarang. Saya memilih pindah karena ke rumah saya di desa, saya harus mengabdi untuk desa. Saya di kampung nggak ada orang, jadi saya harus pindah. Kesempatan yang saya pilih pindah. Nah, waktu itu memang koperasi ini, sebelum berdiri koperasi ini, saya sudah sering diajak terlibat komunikasi dengan juru adat dan dinas tokoh masyarakat di Banjarsungan.
Intinya dia minta dukungan ke saya. Intinya saya mendukung adanya koperasi di Banjarsungguan ini. Kenapa? Karena di Banjarsungguan ini belum ada koperasi, sedangkan masyarakatnya banyak. Nah, waktu itu saya berprinsip dengan tokoh-tokoh masyarakat, terutama pejuru adat waktu itu, Putu Gede Susilo, berusaha gimana caranya koperasi di sini biar ada. Gimana Pak Man? Saya sih mendukung. Sebisanya pasti saya mendukung, saya bilang gitu. Yang penting Yudas yang Widi semoga memberikan jalan terbaik untuk kita. Yang penting usaha dan niat, saya bilang gitu. Niat kita ini apa? Ingin membantu masyarakat luas, terutama yang tidak mampu. Walaupun kita tidak memberikan secara langsung itu tunai, paling nggak dia punya acara kita bisa memberikan kredit dengan bunga ringan. Nah, sebelum tercetus koperasi ini, setelah berapa kali rapat di Intern Banjar, rapat, saya jarang hadir memang ya, karena kebetulan saya kerja di rumah sakit, masalah sibuk. Terus saya kebetulan praktek fisioterapi. Sekarang praktek di fisioterapi kapal itu saya yang punya. Jadi saya sibuk waktu itu. Sibuknya kenapa? Karena saya juga merintis pekerjaan saya sendiri. Dulu saya kerja di Sanglah, menjadi asisten di Panjer praktek pribadi. Nah, 2010 saya ingin membuka sendiri, ingin maju. Saya berprinsip, tidak selamanya dong saya jadi kernet. Harus jadi sopir dong saya. Walaupun sopirnya mobil kecil dulu lah, mobil jelek dulu. Lama-lama kan bisa nyupir bus atau istilah orang. Pernah ada yang memberi masukan ke saya, kamu jangan jadi kernet terus Man. Jadi kernet oke lah, tapi harus jadi sopir. Jadi sopir mobil kecil dulu, roda 4 dulu. Lama-lama kamu bisa jadi sopir mobil roda 8 atau 6 gitu. Itu terpaku motivasi saya. Nah, 2010 saya mulai buka klinik sendiri dengan berusaha sendiri. Nah, Astungkaro diterima oleh masyarakat. 2 Oktober tahun 2000 saya buka klinik. Sambil kerja di Sanglah, sibuk saya. Nah, itu pas hari kelahiran anak saya yang pertama. Nah, dengan sering bergelutnya di masyarakat, karena saya ragu tidak bisa melepaskan masyarakat. Setiap ada kegiatan apa-apa, saya pasti terlibat. Walaupun mau jadi pengurus atau tidak, intinya saya tuh senang bergaul. Gitu. Nah, dengan remugan tokoh masyarakat itu di Banjar, tercetuslah saya dicari ke rumah sama klien adatnya di Tebo. Saya lagi pokoknya ntar malam rapat Pak Man harus hadir. Usahakan kalau nggak ada tokoh di Pak Man harus jadi ketua. Jangan guru, saya bilang. Guru, dia kan orang Ujanglo. Jangan guru. Saya ini orangnya sibuk. Kalau saya mendukung pasti saya dukung. So bisanya saya pasti saya dukung. Semampunya saya bilang. Tapi saya jangan jadi ketua karena saya bukan bidang saya di situ. Bidang saya bukan di situ. Saya ilmunya bidangnya kesehatan. Nah, malam itu kalau nggak salah, pokoknya saya lupa tanggalnya, rapat di Banjar ini, di samping rapat membahas yang lain, intinya fokus akan mendirikan koperasi ini. Ada masukan, nah masyarakat setuju ada koperasi untuk membantu masyarakat yang ada di sini. Dia juga akan bisa memberi kontribusi. Kita punya tempat sembahyang, kita punya masyarakat banyak. Siapa yang jadi ketua? Nggak ada yang nunjuk kan? Yang nunjuk juga nggak yang berani, yang mengusulkan nggak berani. Saya waktu itu mengusul di belakang. Maaf guru, yang ngusul sedikit. Kebetulan juga saya sibuk, jarang hadir. Tapi karena permintaan dari guru, saya hadir di sini. Intinya, saya sebagai masyarakat sangat mendukung adanya koperasi di Banjarsungguan ini. Intinya apa? Karena koperasi itu untuk kepentingan anggota, untuk kepentingan masyarakat kita. Bersyukur nanti koperasi itu jalan, kita bisa membantu masyarakat yang ada di sini, terutamanya masyarakat menengah ke bawah. Jangan bilang membantu masalah uang, kebijakan di mana kita bisa bantu mereka. Daripada masyarakat kita kemana-mana cari uang, tak gitu. Kita bantu kalau itu kita kelola uang sedikit, dikit, jadi banyak, kan untuk kita juga. Saya bilang gitu. Intinya aja jadi ketua koperasi adalah cuma 3, saya bilang.
disiplin, jujur, transparan. Saya bilang begitu. Kalau nggak jalan itu nggak ada dah, koperasi itu nggak jalan, saya bilang. Kalau koperasi ngomongnya yang sudah ada uang gampang. Saya bilang, koperasi kalau tidak ada uang, tidak modal, apa yang dikelola? Gimana kita memasarkan koperasi kita? Kalau orangnya tidak jujur, tidak transparan, apa adanya, habis. Udah Pak Manwarto jadi ketua gitu dia, masyarakat. Gimana? Setuju. Nah, setelah saya dipilih, saya menggeledek, beban saya ini terlalu banyak. Saya nggak ngerti kan koperasi itu. Malam itu saya berpikir gimana cara menjalankan koperasi ini ya. Kalau saya nggak bisa menjalankan koperasi ini gimana ya. Saya ingin menunjukkan bahwa kita ini bisa. Berpikir saya, sembayang saya sama istri saya, ya jalani aja, pasti ada jalan. Saya sembayang saya tempat sana. Ilham saya kepikiran, kayaknya jalan. Begitu koperasi ini, kita buka kantor ini masih jelek, kita nggak punya staf. Saya sudah jadi pegawai, staf belum punya. Kolektor nggak ada, bendahara nggak ada. Saya baru ditunjuk aja. Saya diperintah menunjuk staf-staf ini. Saya berpikir siapa yang saya harus minimal punya kolektor 3, saya pikir. Karena di Banjar ini ada tempe Dajan Banjar, tempe Daun Margi, tempe Delot Margi. Warganya, tempe istilahnya. Minimal 3 kolektornya. Yang nuduk uang masyarakat, apakah 1.000, 2.000, 5.000, terserah. Itu saya bentuk. Semua yang saya tunjuk jadi kolektor nggak ada yang mau. Karena kita nggak bisa gaji. Dari mana gajinya? Kita cuma kasih modal 80 juta. Itu pun uang dari masyarakat. 8 juta, seberapa sih uangnya? Belum operasional kita pikirkan, beli komputer, beli apa dulu itu? Waduh, pusing saya. Gimana caranya? Akhirnya kolektor 3 orang mau. Ini adik saya mentata, meninta, mau dan gaji sebisanya. Kamu mau nggak mengabdi di koperasi ini? Astungkaro nanti koperasinya jalan. Kalau kamu mau berkorban untuk koperasi ini, untuk masyarakat ini, saya yakin kamu nanti akan menikmati hasil koperasi ini. Saya bilang. Mau dia bertiga. Bendahara, kebetulan kakak saya, kebetulan dia pensiunan Hotel Taperna, udah tahu tentang bendahara. Saya berusaha di koperasi ini apa adanya. Saya minta dulu dana ke masyarakat yang mau membantu koperasi ini untuk beli sepatu, beli baju, beli ini. Saya 2 tahun tidak digaji di koperasi. Saya 2 tahun tidak dapat reward di koperasi ini. Dapat untung, saya tidak mau ngambil rewardnya. 2 tahun loh. Semenjak 2010 sampai 2000, saya ngomong jujur, tidak di hadapan. Nah, setelah ada kolektor, uang itu dikumpul, saya ada itu sekretaris. Kamu cetak brosur. Pikiran saya, karena saya kerja di rumah sakit, saya cari teman-teman saya di rumah sakit semua. Kamu taruh uang di koperasi saya, kamu pinjam di uang koperasi saya jamin. Kalau uang kamu hilang, saya jaminannya. Walau saya nggak punya uang juga kan, tapi kepercayaan saya tanamkan. Dokter taruh uang di koperasi saya, seberapapun. Dokter pinjam uang di koperasi saya, bunga kebijaksanaan. Di koperasi lain di 3%. 2,5%, saya bisa ngasih dokter 2% menurun atau 1,8 menurun. Prinsip saya apa? Bunga sedikit tapi banyak orang yang masuk di koperasi saya. Kita minjam nyari bunga 2,5%, 3%, tapi kalau yang minjam sedikit. Walaupun di sini bagian komputernya pintar, kalau nggak ada uang, apa yang dikelola? Apa yang dihitung? Saya punya inovatif koperasi ini harus jalan. Saya dipercaya harus jalan, gitu bagi saya. Makanya saya bergerak, berpikir, tak buka brosur. Akhirnya banyak yang penyumbang teman-teman saya. Saya percayaan aja. Oh, saya percaya Pak Manwarto jadi ketua koperasi, saya pinjam dah 100 juta. Sampai jaminan tanah. Jaminan mobil. Orang beli mobil baru, sini ngambil uang. Jadi saya tidak pernah menyia-nyiakan kepercayaan masyarakat. Nah itu, karena prinsip saya apa? Koperasi itu adalah untuk anggota dan masyarakat. Terutama masyarakat menengah ke bawah, kita harus bantu. Terus terang aja, saya tidak bilang lebih dan kurangnya ya. Semenjak koperasi ini ada,
Dari itu berdiri koperasi, tahun awal pertama sudah dapat untung 60 juta kalau nggak salah. 60 juta bisa memberi kontribusi ke kolektor gaji 200.000 waktu itu. Sedikit sih, tapi kan kenapa pengelolaan tuh lumayan ya. Akhirnya dulu masyarakat ini kalau odalan di Purwodalem itu mengeluarkan iuran sampai 1 juta masyarakatnya. Nah, sekarang dengan ada koperasi ini kita sudah bisa memberikan istilahnya keuntungan tiap tahun dana wilayah pembangunan kerja. Dari keuntungan itu kan ada persen-persennya. 10% untuk dana pembangunan, 5% untuk dana sosial. Koperasi ini memberi lebih untuk Banjar. Saya beri lebih untuk Banjar. Karena koperasi ini milik Banjar. Pokok utamanya pendiri adalah Banjar. Jadi dengan semenjak ada koperasi Astungkaro, bukan karena saya, yang jelas Tuhan Sang Diwaso Ide Batara yang buat istana-istana di Banjar ini memberikan saya berkah, memberikan saya anugerah, memberikan saya jalan. Sebisa koperasi ini bisa memberi manfaat kepada masyarakat, terutama Banjar. Jadi setiap odalan tidak perlu keluar uang lagi. Bahkan saya bisa membelikan baju kaos untuk masyarakat. Pasti, terutama leluhur saya. Mungkin saya karena juga sering sembahyang, tidak lepas dari berdoa dan sembahyang, tidak lepas dari peran kakak saya sekaligus orang tua saya yang bisa membuka jalan seperti ini. Jadi intinya dengan latar belakang seperti itu saya tidak mau terulang lagi kasus sama. Jadi saya juga harus berusaha, harus bermasyarakat, harus bisa membantu masyarakat banyak sebisa yang perlu yang bisa saya bantu.